yang kedua. Akan jadi seperti apa untuk ban and pick-nya, karena dengan Geek yang kembali ada di first pick, mereka langsung menutup ke arah Matilda, jauh head. Dan sekarang Luoyi yang sepertinya tidak ingin dimainkan oleh Coach Blumzy. Luoyi ya, karena tadi sempat kita lihat juga bahwa Luoyi di first pick. Dan kayaknya menyerahkan Luoyi ke RRQ juga bukan good option sih. Jadi mereka ban aja di sini. Yap. Dan untuk pilihan yang terbuka saat ini masih cukup banyak. Harit kali ini terbuka, berbeda dengan game sebelumnya tetap di ban ya, tapi Hanzo-nya yang justru bakal jadi pertukaran. Kalau dengan Harit ya berarti ini jatuhnya kayak menutup potensi untuk split push dari Shadera. Sehingga early game-nya bisa dibawakan, mungkin jauh lebih dominan untuk Geek Fam seharusnya. Karena tadi dengan Moskov mereka agak sedikit menurunkan atau meredam early game mereka biar tidak terlalu galak. Ya, untuk Moskov ya yang memberikan sedikit perubahan memang, namun dengan Suyo yang terbuka yang bakal langsung diamankan, akan dilengkapi dengan apa nih? Karena Granger sepertinya nggak perlu terlalu buru-buru juga meskipun terbuka. Di sisi lain juga sayangnya chip belum bisa digunakan ya, karena ada sedikit bug. Boleh dikasih tahu informasinya Nevin? Iya, jadi untuk chip saat ini, hari masih ini dalam perbaikan masih dalam ya? perbaikan. Karena ketika ngebuka teleportationsnya ya ada sedikit framing untuk seluruh pemain, jadi bakal ditutup dulu, nggak bisa digunakan. That's why salah satu alasannya juga kok nggak masuk ke ban, nggak masuk ke pick juga dari tadi ya. Padahal ya kita tahu sendiri ya itu hero pick or ban ya. Iya, biasanya kan selalu muncul ya. Dan sekarang Gatot Kaca langsung diambil di pick yang kedua. Ini Suyo Gatot Kaca ini bakal jadi alternatif sebenarnya buat Suyo dan juga Jauhead ya. Jadi ofensifnya tetap dapat, area of effect-nya juga tetap bisa bermain. Dan dengan adanya Suyo otomatis membuka potensi bahwa RRQ bakal benar-benar ngotot di early game dan juga di objektif. Iya, iya. Oh ya, by the way aku belum lihat Farsha juga. Meskipun dapat sedikit adjustment ya yang lumayan menguntungkan sih menurutku. Wah iyalah itu menguntungkan banget. Di dalam push itu ternyata bisa ngelihat orang dengan Curse of Crow. Terus Wings by Wings yang jadi semakin lebih cepat. Nambahin lagi tuh movement speednya. Iya, Feather and Strike itu akan memicu juga pasif dari Farsha yang nantinya burung fairy-nya akan langsung mengejar terus-terusan. Nah, tapi kayaknya belum jadi prioritas ya buat sekarang. Apalagi dengan kehadiran Joy dan juga Chow yang sama-sama agresif ya untuk mengincar ke bagian lini belakang. Granger yang akhirnya jadi pilihan, tapi 2 magic damage. Ya kayaknya nggak masalah sih menurutku. Selama itu adalah Joy dan Harit. Karena Haritnya masih bisa mukul tower kan. Kan permasalahannya double magic itu kalau misalkan gak ada yang bisa ngehit ke arah turret. Ya. Iya. Itu akan menjadi terkendala sendiri. Makanya kayak misalkan kita ngeliat nih. Anggap sinerginya adalah Joy Jungle dan Nathan. Itu masih aman gitu loh. Iya ya. Wah itu Nathan kan time travel. Bener. Iya. Tiba-tiba pindah, tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang. Tiba-tiba untuk memperbaiki lega. keadaan. Tiba-tiba lega juga bisa. Iya, dan Hilda sekarang udah di ban juga. Tapi yang menarik dari Hilda ini kayaknya dari kemarin muncul terus, Prof. Apa yang berbeda dengan Hilda sekarang? Aku merasa kayak di musim ini ya. Iya. Hilda itu win rate-nya sudah mulai menurun. Dan beberapa tim kayak udah sadar juga gimana caranya untuk bisa nge-stop dominasi dari Hilda dari early game. Biar Hilda tuh nggak dapetin ruang untuk dia bisa semena-mena masuk ke dalam area jungle. Karena kalau Hilda sekali aja bisa masuk ke area jungle, wah kacau sudah itu pemegang Retribution. Ya, apalagi sekarang kita masih melihat di mana kondisinya dari sosok Hilda ini bisa mengganggu bukan hanya ke Suyo, tapi juga ke arah Toy-nya. Dari tadi yang diperhatikan adalah gimana Toy-nya ini selalu menjadi target utama. Nah Hilda nge-flanking, Toy-nya deliver damage. Kalau dimasukin ke Hilda itu akan sia-sia. Karena nggak bakal ada Sky Fisher yang bisa melancarkan dia. Dan terlalu banyak effort untuk bisa menahan pergerakan Hilda masuk ke Toy. Ya ditambah mungkin kita ngomongin kombinasi draftnya ya. Kombinasi draftnya ini kan ngebawain Joy dan juga Harit. Dua-duanya butuh Holy Crystal. Ya. Gimana caranya mengulur waktu sampai dengan dua hero ini jadi Holy Crystal ya? Butuh tipikal hero yang kayak Hilda. Yang bisa buying time, bisa fight early game. Yang memperkuat juga bagaimana dominasi dari Geek Fam itu sendiri. Sampai nanti Joy dan juga Haritnya selesai dengan Holy Crystal. Ya sih. Dan kalau ngelihat sekarang Cici nih yang tadi sempat kita perdebatkan juga ya. Kembali lagi menjadi pilihan dari RRQ. Tapi ya ini akan ngebuat mereka tidak terlalu tanky, hanya mengandalkan ke arah Gatot Kaca. Meskipun Cici lumayan tebel ya, tapi memang Cici ini lebih powerful ketika kita ngomongin dia bisa nempelin lawannya, dia bisa nempelin tank dari Geek Fam dan Farsha akhirnya muncul, baru dibahas. Ya, Farsha-nya kebetulan bagus di sini. Karena untuk
bisa menjangkau Granger ya. Selain dari Joy yang mungkin bisa menyentuh lini belakang, atau bahkan Harit dengan zaman Force yang bisa langsung dive atau nge-skip hit-nya. Mau nggak mau ya, Farsha dengan Feather Air Strike. Agar nanti Granger bisa terkena poke damage sebelum mengikuti teamfight yang besar. Oke, bersama dengan Blue ya yang menjadi pelengkap dari sisi bagian depan untuk Geek Fam sendiri dan RRQ. Satu pilihan terakhir nih menuju ke arah mid lane menghadapi Farsha. Apakah akan muncul lagi tipikal hero seperti Valentina? Valentina? Atau jangan-jangan bakal bermain hero utility lain mungkin seperti Faramis? Oh, Faramis. Aku merasa ya? karena ada glue sih Faramis bagus di sini. Jadi kayak Iya. untuk teamfight jangka panjang, magic damage juga ya diperlukan atau tidaknya. Balik lagi, dia sangat-sangat minim dari segi poke damage, tapi karena ada glue, dia bakal jadi paket lengkap. Team fight-nya bakal kuat banget ya How berarti. to read Cascade 101. Udah mulai bisa ya terbaca dari skills-skillsnya. Tapi itu dia, lengkap sudah berarti tuh drafting di game yang kedua. Match point ada di tangan RQ Hoshi, jadi tinggal butuh 1 poin lagi aja untuk Geek Fam bisa membawa kita ke dalam game yang ketiga. Oke, tapi draftnya Nevin. Apakah Nevin kali ini masih ke arah Geek Fam? Masih untuk arah Geek Fam. Wah, kalau aku sih jujur ya, kalau game pertama aku ngelihat Gatot Kaca dan Badang. Iya. Tapi game kedua aku ngeliat Faramisnya bener-bener susah loh untuk bisa dihancurkan, kecuali kalau misalkan emang dominasi early gamenya bisa dimainkan sama Geek Fam. Oke, kita bakal melihat apakah kekuatan mereka berdua bertambah setelah berbuka puasa. Mari kita langsung menuju ke lane out dan Soe Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, dan ini dia untuk game kedua dari match kedua kita hari ini. Melihat bagaimana pertemuan Joy dan Suyo akan kembali lagi kita saksikan bersama. Tapi bedanya, Farsha dengan update terbarunya apakah dia akan jadi lebih agresif, dan Baleski yang juga sudah mulai memberikan gangguan jelas dengan cowoknya. Oke, Ditemenin ya. ditemenin dan bahkan kita lihat kemungkinan akan ada retribution. Yes, itu dia. Kemungkinan akan ada retribution. Waduh. Karena kita melihat juga kondisi kali ini, Baloiski di sana bisa dengan 1 hitnya dapetin ke arah orange buff-nya. Iya, setuju. Tapi ya sebagai kompensasinya tentu damage yang diambil sama Baloiski akan jauh lebih dalam juga karena itu adalah area jungle dari RRQ di bawah menit yang kedua. Dan kalau kita ngomongin emblem sedikit nih, mungkin tertuju pada Festival of Blood ya yang cenderung banyak diambil sama Dairen dan juga Toy karena emang dibutuhkan dalam teamfight. Tapi jangan lupa nih, untuk teamfight participation berarti RRQ harus memperkuat teamfight 5 di early game-nya nanti. Mungkin beranjak dari menit yang kelima setelah nanti gerakan dari Sutsujinya akan bermain di laning jauh. Iya ya, karena dari sisi lain juga ngelihat dari Geek sendiri, pergerakan cepat nih ngelihat dari Baloiski secara emblem juga ini bakal lari-larian banget mengincar dan mencoba untuk bermain pick off. Tapi yang jadi pertanyaan adalah untuk damage dealingnya nanti, karena kan kita selalu melihat kombinasi antara The Way of Dragon dan Burst Damage. Tapi hati-hati karena Rins. Oke, Rins kayaknya akan coba untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Rins juga tidak akan terlalu takut dengan purify yang dia miliki. Dia masih akan cukup berani. Nah, Toy, untuk kondisi kali ini dia agak cukup terpressure tanpa harus bantuan siapa-siapa dari Kadera. Dia benar-benar ditekan abis, dan bahkan kalau ngomongin ke leaning phase, Kadera akan sangat lebih cepat untuk melakukan clear minion. Setuju sih. Ini early game yang manis banget untuk Cadera, berbeda dengan game yang pertama. Ya dimana dia nggak bisa main ofensif di laning. Sementara dengan adanya Harit, otomatis akan mempermudah early game bagi Geek Fam di area gold lane. Mereka masih butuh sih informasi gimana caranya dari Idok ini bisa menutup jalan ke arah seorang Farsha, Nevin. Karena kalau misalnya Idok nggak nutup ke arah Farsha, ini tidak bisa kita pungkiri. Farsha ini akan segera dengan sangat cepat menyelesaikan Nether Realm. Iya ya, dan ngeliatan juga bagaimana sekarang area setup turtle udah mulai dikuasai oleh RRQ Hoshi. Make it. Dipegangin begitu saja dan lihat ya, satu bola Soulstar Verpas mendapatkan dengan retribution well taken. Menuju ke arah seorang Susuji tapi belum bisa di cover, dan apa tuh Gotian. Dengan adanya Nether Realm di keluar mengcover Susuji, tak ada sedikit pun goresan yang terlalu dalam. Iya, Lihat. dilarang menyentuh ya. Ya lagi-lagi kan EOG-nya untuk defensif loh. Bener-bener hanya untuk cover temannya. Idok lagi-lagi memanfaatkan utility yang dia miliki. Dan sekarang Make It. Oke, nampaknya di sana memasang menuju ke arah dalam. Make It terus sakit ke arah seorang Red. Tapi one last hit. Membuat di tangan dari seorang Make It. Wow. Dive in yang sangat tepat masuk ke arah dalam dengan purple buff di tangan dari seorang Make It. Karena kita tidak melihat adanya purple buff di tangan dari sosok seorang Susujin. Wah, itu cukup licin ya pergerakan dari Make It sendiri. Dan sayangnya tadi memang untuk Susujin, Retribution-nya lagi nggak ready, kehilangan 1 buah purple buff. Wah ini kalau kita ngomongin soal purple buff yang tadi tentu di level sih. Dan Sutsujin dalam ancaman. Susujin Wah. tanpa ada satu
terlalu dalam di dalam jungle. Para pasukan dari tim Geek Farm langsung dipanis oleh seorang Aboy. Aboy dari tadi yang udah mendapatkan concern dari kita pribadi karena dia adalah salah satu pemain yang cukup agresif sebagai mid laner. Aboy. Dan Parsha. Iya ada Marsha gitu kan. Ya, Wings by Ditambahin lagi. Wings-nya tadi lebih cepat juga movementnya. Apalagi dengan gerakannya sekarang nih, menuju ke area dari Glowing One. Ya tentunya akan membuat nanti regenerasi dari RRQ nggak akan maksimal ya, Vin? Ya untuk RRQ sendiri agak sulit memang buat early game kali ini. Terlihat bagaimana mereka udah kehilangan 2 pemain. Tapi sebenarnya ya kalau ngelihat secara keseluruhan ini karena belum mulai team fight aja nggak sih Prof? Karena nanti kalau misalnya team fight bakal ada Netherrealm juga dari seorang Reigns yang bisa memperpanjang team fightnya. Dan terbukti tadi memang di turtle yang pertama RRQ yang bisa ngedapetin advantage. Ya tinggal kita tunggu ya, apakah Electrifying Beats-nya bisa memecahkan semua Netherrealm. Karena kalau misalkan... Waduh, Cadera? Cadera? Baru lihat? Out of nowhere, Cadera. Kali ini berada di kondisi yang cukup berbahaya nampaknya. Dengan recall harus menukar belakang dari Paloski. Standby on position, target utama ke arah belakang. The Purple Buff kembali dihilangkan begitu saja. Target utama mereka menuju ke arah seorang Aboy. Aboy dan parahnya Feder Estre kali ini nampaknya Turtle udah di tangan dari tim RRQ sekitar 75%. Ya 75%, 4 pemain udah mulai mengitari area Turtle Dome. Mungkin gak banyak yang bisa dilakukan, tapi apakah akan ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh Geek Farm? Kayaknya pertukarannya mungkin ke area bottom lane. Karena Make It sudah menghadang di bawah sana. Tapi movement dari Make It bagus banget sih. Iya, karena gue setuju. dia udah tahu gitu loh, kalau Turtle kalah. Oke. Dia ambil ungu. Tapi nampaknya Paloski bakal coba ditarik kembali mundur ke arah belakang. Dan sosok dari seorang Baby, target berikan seorang Rich ya. Netherrealm. Mau gak mau trigger Netherrealm berhasil dipaksa oleh seorang Make It. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan satu utility-nya, Nevin. Oke, masih cukup aman kembali lagi. Reigns bisa berjalan dengan tenang. Tapi pressure dari Aboy ini loh yang dari tadi gak berhenti-henti. Wah, tegang nih. Waduh, Deg-degan nih. mukanya serius banget. Aduh, gemoynya R7. Ya ini dia untuk MLID X streamer bersama R7. Memantau ya dari kejauhan juga permainan dari RQ Hoshi. Karena untuk sejauh ini kita melihat lagi bagaimana dari bagian bottom lane-nya sudah mau jadi incaran. Om Chip. Aduh. Halo. Oke, The Wild Dragon langsung menuju ke seorang Idol. Cover sangat cepat menuju ke belakang, avatar dia forward defensif, tapi Toy! One last hit Feather Strike tadi untungnya nggak langsung menuju ke seorang Toy. Kalau Toy dia terkena satu Feather Strike sudah hilang, dia ditelan bumi, sudah dipastikan Evin. Ya bahaya banget sih pergerakan dari Toy, tapi masih make it. Banget Diambil mau lagi. ngegangguin lagi dan dapat lagi Prof. Nah, tapi permasalahannya udah 3 purple buff diambil. Levelnya Suzuki cuma beda 1 loh. Dan satu lagi, untungnya ini pakai Suyo. Iya, Nggak terlalu bener. depending ya. Gak terlalu depending dan masih bisa dijawab gitu loh sama kontes Turtle. Berarti tinggal gimana caranya, sakit banget tapi Oke, dipaksa dari daerah mundur ke belakang dan lihat udah mulai digoncengin oleh seorang Cops. Bakal di following up dan itu dia Netherrealm. Mencoba untuk melakukan following up dan turun mundur ke arah belakang. Cops gak punya jalan untuk pulang lagi, harus hilang. Ditelan bumi. Riz kembali lagi menjadi satu penyelamat untuk para pasukan dari tim RRQ. Walaupun dia tetap harus keluarin Netherrealm-nya. But it's okay, totally worth it. Cuma jadi pertanyaan apakah dengan satu informasi ya ultimate tersebut The Way of Dragon. Oke, tapi nampaknya Purify telah dipaksa mundur ke belakang. Paloski termakan begitu saja. Make it! Ini akan menjadi satu poin kill yang bahaya. Karena seluruh keunggulan dipegang Make It semuanya jadi sia-sia. Purple Buff terbuka. Suzuki dapetin poin kill. Dapetin Turtle. 1.600 gold langsung menggulung menuju ke arah RRQ. wah swingnya jauh banget, ini momentum. Dipegang balik hanya karena satu gerakan saja. Cover terhadap Dairen sehingga Wah, Dairennya gila. bisa pegang kendali penuh terhadap Turtle. Dan memenangkan kuantitas itu yang dicari sama RRQ. Sama satu lagi sih Nevin dan juga Profesor KB. Yep. Ketika The Way of Dragon, Reigns dia nggak pakai Purify langsung. Kenapa? Supaya dia tetap membuat Parsianya titik dari Feather Strike-nya ke dia. Feather Strike ketika Baluski di tengah ditarik ke dalam pit Turtle. Jadi Baluski nyangkut. Ya, dan tadi emang secara damage sebenarnya dari Geek Fam belum bisa ya untuk menghadapi tim fight besar yang disediakan oleh RRQ Hoshi sendiri. Dan Dairen ini sakitnya bukan main lagi sih, tapi 3 pemain dikirim ke atas untuk Dairen. Tapi kali ini kayaknya dia harus tumbang deh, karena tidak akan bisa menyelamatkan dengan terlalu banyak posisi terbuka. Tapi terlalu banyak waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim RRQ terhadap Dairen tadi. Terlalu banyak waktu, sayangnya belum ada pertukaran. Dan Masalahnya pertukarannya mid lane. Iya. Itu lebih mahal. Tuh, dan sekarang dari kehadirannya juga udah mulai menjadi target selanjutnya dari RRQ. Mereka kirim 4 pemain ke bagian bawah. oh, Conceal Gaming.
dari sosok seorang Baloyski. Kali ini untuk sulit mencari siapapun yang bisa dia tendang. Toy terlalu dini untuk menundangkan seorang Toy, menumbangkan dia. Ini nggak cukup baik ketika dua cover yang sigap berada di arah bottom lane. Prince, Purify, Idok, terlalu banyak sword skill yang bisa menyelamatkan dia, terlalu keras. Jadi Balai juga agak cukup bingung. Dan nambah 1% nih untuk audience predictions-nya masih. Tadi 88? Iya tadi 88, nambah 12. Nambah 1 ya? 1% dari sekian ribu orang yang nonton makanya, tinggi loh. Nambah. 1% dari 1000 berapa nih, Bet? 1% dari 1000, bagi 100 bang. 100 lah. Iya, Dari 10.000? 1%? 1000. 1000. Ragu gitu jawabnya. Anyway, untuk sekarang ya setupnya akan di-build lagi sama Geek Fam karena mereka pegang Chow. Jadi mereka harus buka duluan. Tinggal gimana caranya nge-react apalagi dengan adanya Revitalize mungkin dari Idok. Ya, tapi kalau ngomongin Gops ya dia udah nggak bisa terlalu masuk lebih dalam dan nggak berani selama masih ada Rinzi ya di sana David. Ya, dan sekarang Lord yang kembali lagi bakal menjadi incaran utama dari Suzuki Suyo. Yang bisa dibilang lebih stabil ke arah objektif kali ini harus sedikit bersabar. Mengingat ya, tanpa kehadiran dari Idok, ini akan sedikit lebih sulit buat mereka. Wah, ini yang paling sedikit repot ya adalah Gobs-nya sebenarnya kalau boleh jujur. Iya. Karena semenjak ada Faramis last pick tadi ya. Bingung dia. Itu dia bingung, dia mau buka ultimate tapi nanti disemprot ya kan. Pakai Ghostbuster hilang nanti jadi tiba-tiba. Gak buka ultimate-nya juga salah. Tapi lihat di sini, lihat mereka menuju ke arah seorang Toy. Targetnya terlalu cepat untuk meng-cover Toy dan Aboy. Dia gak buka main restraint tadi begitu saja. Purify Gaming gak bisa menyelamatkan dirinya. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ memangsa lebih. Dengan Palace yang akan dimakan para pasukan dari tim Geek Fam. Harus menuju jedak Tyrant. Metal Detector berhasil mencari di mana keberadaan seorang Make It. Tercuri begitu saja Toy, terlalu sakit, langsung di cover dengan ada Nether Ram. Dan bahkan Make It still survive in the bottom lane, dipaksa oleh Tyrant supaya tetap menjadi point kill. Kadera versus everybody, double kill, lagi for triple kill Kadera. Kali ini mencoba untuk bersinar, satu point kill dan Purify Gaming didapatkan. Tyrant mencoba untuk menutup, Duel Dragon mencoba untuk menghalangi pergerakan dari seorang Tyrant dan juga kawan-kawan. Gold nampaknya bersama dengan seorang Baloyski harus menjadi korban keganasan para pasukan dari tim RRQ. Dan lihat Tyrant kali ini membuat sosok seorang Kadera menjadi korban yang ketiga. Karena tidak ada kata Jalil lagi untuk bisa pulang bersama dengan Aboy. Dan Purify, no Ferry dan Tyrant. Alphonse is never enough. Aboy still survive in the bottom lane. Wow, satu pertarungan panjang dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi memang ada pertukaran Gila, akhirnya Kadera menuju ke arah Riz. Tapi ya, Kadera sih ini benar-benar spotlight kita hari ini. Dia sampai force Purify ya, hanya untuk bertahan hidup di tengah-tengah teamfight yang begitu chaotic. Dan memecahkan Netherrealm loh, itu yang paling terpenting. Gila Kadera sih. Benar-benar perform banget kali ini nampaknya. Lihat Package mencoba untuk masuk, ditutup oleh serang Idong. Target utama mereka bukan serang Package. Defense menjadi pilihan utama. Dan berpasukan dari tim RRQ. Mereka coba untuk mendapatkan drop. Tapi Tyrant kali ini akan membuat Gobs terperangkap. Gobs, where are you going? Gak boleh pulang. Maunya digoyang dan hilang begitu saja. Ya, tidak dapat turtle dihilangkan karena Gobs hanya aja satu inner turret saja mungkin di area top lane yang bisa dibilang menjadi pertukaran. Tapi itu pun gak worth it karena sekarang dari Geek Fam mereka harus mulai mencari cara defensif yang paling tepat menghadapi permainan agresif dari Arkeoshi. Wah, ini dengan adanya Lord ya. Udah pasti yang namanya inner turret bakal coba buat dipaksa dapatkan. Apalagi Blade of Despair dari Setsujin. Damage-nya akan lebih berasa, even mungkin ke Gobs. Karena Gobs masih kurang nih dari segi item-item badannya. Coba, kalau kita kan sempat berbicara dengan Pas Pam Toy. Lihat, Toy tidak memberikan satu point kill, tapi dia tetap di cover. Tetap. Itulah dimana satu suaranya nih yang cukup mahal. Iya, mereka tahu target utamanya winning condition mereka di area late game seperti apa. Lordnya masih bisa tahan, tapi ini Shafi. Way of Dragon menjadi seorang Tyrant, digagalkan dan Bad Ram. Membalikan kembali karena bawa seorang Baloyski, terperangkap di depan sana. Satu point kill dengan Sky Pisra, kita menggunakan seorang Baloyski. Kadera harus mundur ke arah belakang karena Make It berhasil menuntaskan tugasnya untuk menyelesaikan Lockter top lane. Ya, itu dia investasi ke arah Toy yang berhasil karena dengan satu hit saja Baloyski langsung menghilang tanpa jejak. Dan sekarang dari Make It juga harus sedikit berhati-hati. Area base mereka sudah mulai menjadi tempat jajahan dari RRQ dan mereka akan mendekat lagi. Tapi sayangnya masih ada Feather Strike. Sakit banget Aboy. Ya, dia kena Dead Sonata soalnya. Iya, dan bahkan lihat, ini kalau bisa dibilang, Toy ini pakai skin yang original kan? Iya, Kayak Tuturu ya, ngeliat-liat ya. makanya. Dari awal ya, no skin. No skin. Oke.
Tapi kita lihat para pasukan dari tim RRQ membuat para pasukan dari tim Geek Farm kali ini dari goldnya yang pernah sempat mereka pegang. Jauh banget Nevin kali ini langsung menuju di 4.000. Bahkan untuk menumbangkan Idok. Yep. Jujur mereka butuh 4 orang minimal. Ya, Tanpa Gops gak apa-apa, tapi 4 orang ya. Iya. 4 orang itu nge-buying time banyak banget sih. Sehingga banyak Pasti. banget space yang bisa diambil juga nanti sama RQ Hoshi. Ya, udah pasti ini space-nya yang diciptakan malah nggak ada masalah Nevin. Tapi Jatuhnya karena nggak ada hero yang buat split push tadi yang udah sempat kita mention, walaupun Iya. mungkin meredamnya kekuatan dari late game-nya, tapi setidaknya early game-nya udah didapatkan sama Geek Farm, namun nggak berlangsung lama masalahnya early game. Tapi aku kemarin lihat permainan ini Profesor dari seorang Kelra untuk menggunakan Rhapsody-nya ini. Dia tuh Rhapsody-nya tuh nggak sampai selesai. Iya, Rhapsody-nya nggak sampai selesai supaya 3 bisa peluru udah. 3 peluru udah supaya energinya tetap banyak dan dia tetap bisa spamming tuh Nevin. Betul. Walaupun Rondo mendapatkan energi lagi ya. Iya. Tapi Rhapsody-nya nggak 6 aja tuh udah bagus sebenarnya. Peluru terakhir yang meledak itu biasanya mengeluarkan cukup banyak energi. Dan aku melihat itu dari Kelra. Aku penasaran di menit kedua. Heeh. Kelra bisa mendapatkan Hunter Strike. Menit kedua loh. Ya, itu bakal memperkuat tim fight banget sih sebenarnya ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ngelihat dari segi objektif yang udah mulai muncul, objektif Lord Susujin udah pasti akan langsung ada di sana. Tapi yang jadi pertanyaan, ini mau trade ke arah mana lagi? Trade-nya kayaknya nggak akan kalah tim fight sih. Tapi kalau Nevin sadar tuh lihat, Toy. Dipencet Rhapsody-nya nih. Tak, nanti selesai. Udah. Tuh. Nggak sampai full kan? Iya. Nggak sampai dar. Nggak sampai meledak. Cukup. Nah, biar dia bisa spamming lagi. Apalagi butuh tim fight jangka panjang ya. Iya, karena energinya ada. Karena bisa di-cancel. Tapi depan sana Balon Kian Flick for defensif. Idok mencoba untuk mendapatkan serangan Kadera. Fokus ke arah belakang. Idok menaruh Kadera for defensif. Berhasil menyelamatkan dirinya tapi nampaknya Balon Kian berhasil menendang 1 orang. Dibalaskan dengan adanya Rizia dengan Dan Ranza today for design. 2 point kill. Lihat RRQ membalikan keadaan di mana Kadera udah tidak memiliki zaman force dan masih 1 point kill Kadera dapatkan. Kali ini membalikan kembali keadaan Kadera versus everybody. Kadera versus Sai bersama dengan Susujin. Lihat mereka semua kebingungan untuk bisa menangkap Kadera dan bahkan Dairut sekalipun gak bisa memegang ke arah Kadera. Make it. Mencari di mana Susujin berada dan Kadera again. Kadera strikes again. Iya. Ini mengerikan banget ya. Pergerakan dari Kadera yang kembali lagi memukul RRQ Hoshi. Gila Kadera. Supaya nggak terlalu cepat mereka balik ke area Lordnya. Supaya ada waktu supaya Baloy dan juga Goms kembali ke area objektif. Udah ada lagi tuh zaman force-nya tuh. Ya, ini bakal team fight lagi sih seharusnya yang bakal dipaksa sama Geek Fam. Karena mid game mereka kuat banget. Mereka punya Joy, mereka punya Harit. 2 tipikal hero yang bahkan bisa langsung dive in ke belakang. Menyelesaikan Netherrealm dengan sangat cepat. Dan udah pasti tentu Toy akan terancam sekali. Ya, ini udah mulai tahan nafas nih permainan dari Kadera karena Dairon udah mulai mendekat juga. Gila, lihat damage yang diberikan sama Force. Mudah ke belakang dengan ada Netherrealm. Tidak bisa terlalu kuat untuk ke belakang. Riz hilang itu saja. Ke double kill Kadera. Again and again. Membuat perpasukan dari tim RRQ mundur Nevin. Wah, ini Lordnya bakal bebas, bakal menjadi milik dari Geek Fam dan RRQ. What happened? Kadera. Jujur Kadera yang merubah segalanya menjadi lebih indah untuk kali ini. Ya, modal Holy Crystal ya, yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan RRQ harus lebih kuat dari sisi early game-nya. Karena beranjak ke mid game to late game, ini kekuatan dari Harit dan Joy akan mencapai power spike maksimalnya. Ya, dan ini hero nyaman ya dari seorang Aboy. 21 kali picks masuk ke dalam top 5 most pick untuk seorang Aboy. Jadi gak heran gameplay Varsha yang memang begitu mengerikan akan kita lihat setelah lagi Twilight Armor untuk seorang Gops. Nah, akhirnya ada item yang cukup untuk menahan damage dari member RRQ. Dengan ada Twilight Armor setidaknya dia tidak akan terkena burst damage yang lebih banyak lagi. Termasuk dari Rinse atau bahkan dari Toy. Ya, tapi ini Lordnya udah mulai mendekat dari area top lane, RRQ Hoshi. Mereka masih bisa melakukan clearing cepat di bagian mid lane, tapi untuk defensif. Netherrealm kah yang akan menyelamatkan mereka karena ini semua akan kembali lagi kepada momentum. No high ground kali ini nampaknya Nevin dan lihat perpasukan dari tim RRQ. Mereka benar-benar tersiksa banget ketika ada Kadera di depan sana. Banget Susujin sekalipun gak bisa menangkap serang Kadera. Mendapatkan satu moment, make it almost is never enough. Susujin hampir saja tumbang. Lihat itu hanya ditempel 2 kali tempo saja. Belum bernyanyi dengan pianonya. Yeah. Itu baru 2 tempo, 2 ritme doang Nevin. Ya, dan ini 2 base turret menjadi milik Geek Fam. RRQ Hoshi, mereka kayaknya bakal kesulitan deh kalau misalnya dipaksa untuk bermain di sekitar area base. Dan apakah bermain di area luar bakal menjadi jawaban untuk RRQ? Wah, kayaknya sabar dulu sih kalau misalkan untuk bermain di area luar ya Nevin ya. Karena area jungle pasti akan dikuasai sama Baloyski. Ingat di sini ada Chow yang menandakan power pick off dari Geek Fam akan sangat tinggi sekali.
Dan harus lebih berhati-hati karena selain Dairon dan juga Rins tidak akan ada yang bisa nge-cancel The Way of Dragon. Yes, betul banget. Tapi gue lebih concern ke arah Kadera tetap sih. Bahkan nih sampai sekarang belum ada jawaban untuk Kadera siapa. Idok dengan tahunnya itu bakal bisa dipecahin pakai Purify. Iya. Dia nggak ada yang mengikat pasti nih, Vin. 18 menit udah mulai berjalan dan Big Fam sepertinya masih menunggu momentum yang tepat atau lebih tepatnya juga menunggu objektif nih untuk kemenangan yang lebih pasti. Ya yang bisa mengikat mungkin di sini cuma ada Dairon Dairon. ya. Tapi itu pun harus Make dan juga Cadera karena dua-duanya rely banget sama Dash kan. Iya. Dah, tapi masalahnya kita nggak pernah ngelihat Cadera dan juga Make itu berdekatan loh. Sempat terikat sekali doang, tapi Sekali doang? Nah kalau ini beneran berhasil keikat dua-duanya dan gak di follow up, ini bakal menjadi momentum yang rugi banget sih. Kalau berhasil di follow up, itu dua orang hilang. Aboy sekalipun dengan hero nyamannya dia gak bakal bisa ngapa-ngapain. Nah, cara item saja sebenarnya untuk Daryl sendiri udah ada si Halbert ya yang juga diamanin untuk ngebuat ya supaya nggak terlalu tebal dari Geek Fam-nya sendiri. Tapi Gops dengan Twilight Armor ini tetap jadi satu kesulitan untuk ditembus. Lord Evolve sudah mulai Ini masuk dia. menit 19. Lord yang sangat ganas tentunya. Dan harus didapatkan oleh siapapun. 1000 ke Idok Gila. dengan Athena Show. Wild Dragon telah dikeluarkan menuju ke Sodai dan fokus menuju ke seorang Aboy. Tapi mundur ke arah belakang Kadera. Terlalu sakit tidak bisa di-cover dan dilihat. Winter Crown mencoba menyelamatkan dengan satu buah net web. Mundur ke arah belakang perpasukan dari tim RRQ. Masih menahan dengan adanya sosok dari Idok yang masih memiliki net web dan Colt. Harus hilang terkena satu. Skypisser harta tata Dead Sonata. Wow, dan itu dia satu suara dari RRQ Hoshi Gops yang benar-benar menjadi target utama. Tapi untuk dapetin ke arah Lord, apakah ini masih bisa dilanggar oleh RRQ? Ingat, masih ada Feather Effect juga. Console Gaming, Duel Dragon kali ini tanpa follow lihat damage. Kebangga para pasukan dari tim RRQ mereka diporak-porandakan dengan Make It belum mendapatkan dan terikat. Apa terapkan dia dan hilang immortality. Para pasukan dari tim RRQ mereka bisa mendapatkan Make It. Tapi Kadera versus everybody mencoba untuk bergoyang. Double kill, looking for triple kill. Dan bangga para pasukan dari tim RRQ mereka gagal mendapatkan Kadera immortality dan Toy. One by one situation. Kadera still survive. Shutdown terjadi dan oh my god, Toy! One by one situation, Kadera again! Berhasil membuat tim RRQ kepusingan dan wipe out! Wave ini sudah mulai masuk juga dari bagian battle lane dari 3 arah. Bahkan bisa dibawa Gila. oleh Geek Fam kali ini Riz seorang diri. Kadera save the day for Geek Fam ini! Dan itu dia, ulti terakhir dari Aboy yang menyelesaikan kita dan membawa kita ke dalam game yang ketiga Geek Fam. The Cave Slayer akan kembali kah kali ini? Big Fam dengan Harit first pick. Mereka sadar bahwa ini adalah hero yang memang sedang naik daun. Ini adalah hero yang punya power spike di mid game to late game. Dan dengan modal Holy Crystal, Cadera mengacak-acak kerajaan sendirian. Dibantu juga dengan Maykits dan kawan-kawan. Tapi di last moment, 1 lawan 4 sekalipun dia ada ini. Kadera versus everybody. Wow. Again, kita udah membicarakan dari awal pre-game. Tapi kembali lagi Kadera bersinar. Membuktikan kualitas permainannya. Datang ke FPL ID. Dengan bukan siapa-siapa sekarang menjadi salah satu superhero yang dimiliki dari Geek Fam. The King Slayer. Masih memiliki nafas dan Kadera benar-benar membuat RRQ bertekuk lutut. Ya, ini benar-benar sosok gold laner yang gak kenal takut. Kalkulasi yang sangat matang. Masuk Gila. ke area pertempuran itu bukan jadi masalah. Dan 1v1 situation bersama Toy masih bisa dimenangkan juga oleh Kadera. Inilah momennya sih. Dead Sonata-nya miss soalnya. Padahal mungkin kalau itu kena, Wah, meledak. itu akan pecah immortality-nya. Dan tinggal menunggu Rhapsody nanti. Tapi Toy yang dihilangkan terlebih dahulu. Sehingga dengan momentum tersebut langsung seketika dibalikan. Dan Geek Fam memaksa ke game yang ketiga. Wow, Kadera. Ini orang penyelamat untuk para pasukan dari tim Geek Fam. Dan tentunya kalau ditanya MVP of the game, Kayaknya tanpa perlu menjelaskan apapun ya. no dub, no cap. Udah pasti Kadera.
Voting sudah menunjukkan Kadera. Ya, kayaknya udah nggak perlu ada perdebatan, nggak perlu ada berkomentar apapun. Dia Bener-bener. bener-bener one man show barusan. Gila, Terlalu Kadera. gila ini, terlalu gila. Kadera versus everybody. Ya. Itu benar-benar gak bisa dibendung banget permainan dari awal. Kita udah ngomongin walaupun dari dia kalah di game sebelumnya. Iya. Timing ini sih, timing zaman Force tadi di sini nih. Padahal kalau kita lihat ya, dia kena ini loh curtain call. Tapi dia tepat sasaran, dia target ke Sujinya dulu. Dia tahu yang bisa nge-stop dia siapa gitu loh. Sementara EOG udah dikeluarkan. Rins juga udah keluar ultimate. Targeting dia tuh tepat banget menuju ke arah Sujin. Karena kalau Sujinnya sekarat, otomatis gak bakal ada yang bisa menyentuh lini belakangnya dari Geek Fam. Ini di absen satu-satu ya jatuhnya. Dan follow up dari Abo ini jelas juga yang memberikan backupan yang on point juga. Tapi overall untuk MVP. Gila, Kadera of course! The one and only Kadera from Geek Fam become the MVP of the game yang kedua. Dengan gameplay yang benar-benar manis banget 9-1-3 dari segi KDA-nya juga sulit banget untuk bisa nge-pick off Kadera sendiri. Entah gimana pun caranya kayaknya dapat satu death aja tuh butuh effort yang banyak. Ya udah pasti sih semenjak kita mengetahui ya bahwa memang Harit sangat lincah dengan Chrono Dash-nya. Dan juga dipadukan dengan Zaman Force yang jatuhnya paling cuma ya, sekitar 18 detik kan untuk cooldown-nya. Sehingga dengan adanya ultimate yang begitu singkat ketika dia menggunakan Zaman Force, bisa engage bentar, dia bakal teamfight lagi. Dan berkali-kali itu kita lihat loh dari Kadera seorang diri. Walaupun mungkin udah ada effort mungkin dari Maykits ya, yang dimana dia menggendong dari ekonominya, dia mendapatkan beberapa pencurian terhadap Turtle juga, dan bahkan point kill per buff. Tapi poin perfect Turtle tadi juga tidak menutup kemungkinan bahwa memang farming dari Kaderanya tetap bisa terbuka. Karena dia menang matchup di arena ini. Cuman ini gameplay dari RQ Hoshi malah jadi plus minus ya ketika mereka ngebawain Nether Realm di mana mereka bakal menempel satu sama lain. Di satu sisi hal itu malah dimanfaatin juga sebenarnya sama Aboy, terus juga tadi beberapa kali sama Maykits, dan ketika mereka terpisah ini kelihatan banget untuk RQ Hoshi mereka jadi susah nih yang fokus kemana, jaraknya udah terlalu jauh, jadi nggak bisa nge-cover satu sama lain seperti yang kita saksikan di early game. Targetingnya nggak ada di sini. Udah mulai masuk ke mid game, late game. Targeting dari Dairon juga tugasnya untuk nge-zoning, bukan cuma buat satu orang Kaderanya sendirian. Iya. Wah, udah dipaksa langsung ya. Dipaksa. Karena wave-nya juga udah masuk dari berbagai arah dan ya menyisakan Rins saja tadi sepertinya tidak cukup. Dan ini dia untuk itemization set. Wah, ini dia nih momen dimana 21 menit yang kita saksikan bener-bener intens banget. Dan tentu Geek Fam yang memaksa RRQ, ayo main lagi di game yang ketiga. Walaupun Gobs udah bonyok, dia emang job desk-nya seperti itu. Walaupun mungkin Baloski terlihat kayak KDA-nya, wah 051 nih. Tapi nggak masalah. Yang penting apa job desk utamanya? Job desk utamanya membuka ruang bagi Kadera. Ya udah, Haritnya mainkan aja. Dan entah kenapa ya, entah kenapa nih. Dari dulu, RRQ emang selalu kesulitan kalau lawan Harit. Jadi emang kayaknya Dari zaman bila. tutup aja nggak Dari sih? zaman bila. Karena Dari tadi zaman beneran bila. first pick juga kan, langsung diambil Iya. sama Kadera. Jadi mungkin ini bisa mempengaruhi bad and pick kita di game yang ketiga. Dan secara objektif RQ Hoshi menang telak. Bahkan kalau Jauh. ngelihat early game kan sebenarnya sempat dipegang sama Geek. Perfect turtle kan tadinya kan? Ya, tapi ya maksudnya dari Geek juga nggak dapetin advantage gold yang terlalu banyak. Pada Iya, akhirnya RQ Hoshi tetap pegang gold terbanyak. Ingat advantage itu